الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين أعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. اعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. الله العلي العظيم. ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Disampaikan terima kasih buat Kak Firman yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran kepada teman-teman dan juga sahabat yang ada di luar sana. Selanjutnya kita masuki sesi inti, yakni sesi kita menggali ilmu ya malam ini, yakni muhasabah akhir Ramadan. Seperti kita tahu apa sih itu muhasabah, apalagi di akhir Ramadan ya, besok kita sudah hari raya
Dan pentingnya seperti apa sih kita bermuhasabah diri dan juga step by step untuk bermuhasabah diri yang baik seperti apa. Oke, di sini ada Kak Yose Maulana sudah menemani kita malam ini buat berbagi ilmu ya tentunya. Oke, kepada Kak Yose disilakan ya Kak ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillah, di malam ini kita sudah berada hampir di mana kita pada saat ini mungkin seluruh umat muslim di seluruh dunia mengucapkan takbir, kalimat takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada pada malam hari ini, mungkin daripada kita keliuran main-main di jalan, terus pergi berpacaran atau dan sebagainya, mungkin lebih baik kita bermuhasabah di malam ini di akhir Ramadan. Yang barangkali mungkin kita tidak akan tahu, karena ini adalah ambang batas atau batas rahasia Allah yang dititipkan kepada manusia. Karena tidak ada satu pun manusia yang bakal tahu apakah kita akan bertemu dan berjumpa lagi dengan Ramadan yang akan datang. Betul sekali. Bah itu menghitung, kalau kita bahasakan secara bahasa adalah menghitung, introspeksi, atau kembali mengingat tentang diri kita. Makanya kita namakan dengan muhasabatu nafsi, yaitu menghitung diri kita, seberapa banyak kita ibadah kepada Allah, seberapa benarnya puasa yang kita lakukan, seberapa seringnya kita meninggalkan puasa. Mungkin barangkali di depan orang banyak atau di depan orang tua kita bisa puasa, tetapi di luar kita tidak tahu. Makanya ada sana ibadah puasa Ramadan yang sudah kita lewati selama 30 hari ini, makanya kita malam ini bermuhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu segelintir tentang muhasabah, Mbak. Kira begitu. Intinya contoh bulan suci Ramadan yang sangat mulia. Di dalam bulan suci Ramadan itu ada hari-hari, malam-malam yang penuh pengampunan. Nah, ada malam-malam dan hari-hari yang penuh pengampunan. Apakah kita sudah mendapatkan hal itu? Apakah kita sudah mendapatkan pengampunan dari Allah? Atau hanya jangan-jangan puasa kita hanya menahan lapar, haus, atau kita berpuasa menahan lapar, menahan haus, tapi kita tidak menahan hawa nafsu. Nah, ini yang mesti kita kembali mengintrospeksi. Jangan sampai di luar Ramadan ini, setelah kita dididik selama 30 hari di bulan suci Ramadan, jangan sampai keluar dari Ramadan ini kita tidak bisa menjaga kesabaran kita, menjaga akhlak kita,
menjaga perilaku kita, menjaga ucapan kita. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu adalah bulan pendidikan. Kita menahan lapar, menahan haus, dan juga hawa nafsu. Hawa nafsu kita menghina orang lain, hawa nafsu orang lain, membisikkan kekurangan orang lain. Nah, itu semuanya adalah hawa nafsu. Makanya malam ini kami mengajak kepada kita semua untuk bermuhasabah atau menghitung diri kita supaya output dari Ramadan ini mengeluarkan, menciptakan diri yang memiliki akhlakul karimah, yang memiliki jiwa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keluar dari Ramadan ini, adakah orang yang tidak mendapatkan ampunan? Ada. Maka tidak mendapatkan ampunan. Ada orang yang puasa di siang hari, haus, dia tarawih, dia ikut tadarus, tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Nah, bagaimana kita bisa merasakan ampunan dari Allah itu? Apakah Allah memberikan sesuatu di hati kita? Kita merasakan keampunan dari Allah itu ikhlasnya kita beribadah. Kalau kita sudah diampunkan oleh Allah, merasa hati kita ikhlas untuk beribadah, tidak ada lagi dorongan, tidak ada lagi karena misal kalau anak-anak muda karena pacarnya diingatkan, mas bentar lagi kita sholat gitu. Karena yang cewek kadang-kadang diingati sama cowoknya, nggak ada lagi, tapi kita ikhlas ibadah lillahi ta'ala. Karena kenapa? Karena pahala yang kita harapkan dan tidak dosa yang kita takutkan hidup di dunia ini, tetapi melainkan adalah lillahi ta'ala, atau ikhlas kita, ridhonya Allah yang kita cari. Makanya malam ini kita bermuhasabah di hadapan Allah, di hadapan seluruh umat manusia, yang muslim atau tidak muslim, saudara-saudara kita yang non muslim, semuanya kita beribadah, kita menghitung diri kita, betapa banyak kesalahan-kesalahan, betapa banyak dosa-dosa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Bisa jadi kita berpuasa di hadapan orang tua kita, tapi di belakang kita menipu dan berbohong. Kita bermaksiat di bulan suci Ramadan. Nah, kenapa hati kita, kenapa jiwa kita tidak mendapatkan keikhlasan? Karena belum mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika kita sudah yang kita sayangkan, nah ini kita gunanya kita bermuhasabah. Ada di antara saudara-saudara kita yang di luar sana nanti yang tidak bisa lagi menikmati sholat secara berjamaah, secara sholat Idul Fitri berjamaah dengan orang tuanya, dengan sanak familinya. Kenapa? Barangkali ada yang mereka yang sakit, terbaring di rumah sakit, atau saudara kita sendiri hari ini terbaring di rumah sakit. Orang tua kita yang tahun lalu mungkin kita masih bisa melaksanakan takbiran bersama mereka di malam ini, dan esok pagi kita sholat Idul Fitri, tapi mungkin besok pagi kita tidak bersama dengan mereka lagi. Barangkali ada orang tua kita sudah dijemput oleh Allah. Nah,
Artinya apa? Tahun kemarin, orang tua kita tahun lalu masih bisa beribadah dengan kita, masih bisa melewati Ramadan, masih bisa melewati tidak sholat. Hari ini ternyata Allah memberikan yang mesti kita sadari, ternyata bahwa umur itu tidak akan kita ketahui sampai kapannya. Nah, intinya bermuhasabah diri kita dan Allah, supaya kita tahu bahwa Ramadan telah meninggalkan kita. Ramadan yang mulia telah pergi meninggalkan kita. Ramadan sudah tidak ada lagi. 11 bulan ke depan kita melalui bulan-bulan yang biasa, yang tidak ada di dalamnya sholat tarawih, yang tidak ada di dalamnya puasa 30 hari, yang tidak ada di dalamnya tadarus Al-Quran, yang tidak ada di dalamnya witir secara berjamaah. Ini yang akan kita lakukan 11 bulan ke depannya. Apakah kita sudah persiapkan itu semua? Apakah kita sudah mengambil hikmah dari Ramadan? Apakah kita sudah diberikan pendidikan yang baik di dalam bulan suci Ramadan yang sudah kita lewati? Nah, kami mengajak kepada kita semua untuk bermuhasabah diri, muhasabatun nafsi, kenali hati kita, bersihkan hati kita, sucikan hati kita. Esok kita raih kemenangan di akhir Ramadan ini. Kita bermuhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga muhasabah ini menjadikan sebuah kemaafan dari Allah. Allah memberikan ampunan, Allah memberikan pengampunan kepada kita, dan kita dijauhkan daripada siksa api neraka nanti. Makanya sering kita berdoa, Allahumma ajirna minan, ya Allah jauhkan kami daripada api neraka, wa adkhilna ila jannatil firdaus, dan masukkan kami kepada surga firdaus ma'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita berdoa akan sedemikian? Kita minta dihindarkan daripada api neraka. Karena akhirnya Ramadan kita. Kenapa? Mungkin pulang kampung kita bisa laksanakan di tahun depan, di Januari 2021. Tapi untuk Ramadan kita tidak bisa laksanakan bulan Januari 2021. Makanya hari ini kita bermuhasabah, malam ini kita bermuhasabah di hadapan Allah. Semoga Ramadan yang telah berlalu ini menjadi Ramadan yang barokah, yang penuh keberkahan, Ramadan yang penuh pengampunan buat diri kita, dan Ramadan di mana kita ditutupkan pintu neraka untuk kita dan dibukakan pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga nantinya muhasabah kita pada malam ini kita menghitung diri benar ibadah kita, sholat 5 waktu sudahkah kita penuhi, itu merupakan kewajiban kita. Kadang-kadang ada di antara kita, jangankan untuk melaksanakan yang sunnah, sholat sunnah, sunnah tahajud, dan lain sebagainya. Yang wajib saja kadang-kadang kita lalai. Nah, mungkin kita lebih sering hadir secepat mungkin bila ada panggilan dari bos, dari kepala sekolah atau dan sebagainya. Tapi bila panggilan Allah, nah, kenapa? Karena iman. Jawabannya karena iman. Imanlah yang bisa menjadikan seorang muslim itu utuh atau
atas perintah Allah dan patuh atas perintah Nabi-Nya. Apa itu iman? Mungkin kita merasa saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada Rasulnya, itu rukun iman. Iman itu apa? Nah, satu apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka merasa gemetar hatinya, merasa terpaut hatinya, merasa dipanggil oleh Allah. Terdengar suara azan dan azan di masjid, terpaut hatinya. Baiknya saya sinkronkan dengan yang namanya mendapatkan ampunan dari Allah. Rasa ikhlas hatinya, tidak ada berat, tidak ada dorongan, tidak ada suruhan dari orang lain untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Nah, makanya Allah panggil puasa Ramadan, Allah titipkan kepada orang-orang beriman. Mungkin di ayat-ayat lain Allah katakan ya ayyuhallazina, ya ayyuhannas. Allah katakan ya ayyuhannas, hai sekalian manusia. Tetapi kenapa di Ramadan Allah tidak katakan itu dalam Al-Quran? Allah katakan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu. Apa itu orang yang beriman? Apa itu orang beriman? Yang merasa ikhlas, yang merasa ridho, yang hanya mengharapkan dari Allah. Nah, makanya sudahkah kita menjadi orang yang ikhlas beribadah kepada Allah? Makanya malam ini kita menjadi kita di hadapan Allah, bermuhasabah di hadapan Allah di akhir Ramadan, supaya Ramadan yang hari-hari kita penuh ibadah dengan ikhlas. Mungkin ada kenikmatan yang tidak bisa kita kirakan bila kita merasakan ikhlasnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hindarkan kesedihan seperti kesedihan tidak bisa pulang kampung, tidak bisa mudik, tidak bisa membeli baju lebaran, tidak bisa makan ketupat buat